Halo, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya menjelaskan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian menggambar grafik garis lurus pada koordinat kartesius, sifat garis yang sejajar dan tegak lurus. Ini adalah matematika SMP kelas 8 semester 1. Jadi penjelasannya adalah sesuai dengan taraf berpikir anak SMP. Materinya adalah sebagai berikut. Titik potong garis lurus dengan sumbu X. Soalnya tentukan titik potong garis Y sama dengan 2X plus 8 dengan sumbu X. Perlu dipahami dalam koordinat kartesius, ya, sumbu Y-nya yang tegak, sumbu X-nya yang mendatar. Garis memotong sumbu X dimanapun, bisa di sini, atau bisa di sini ya. Maka bisa dipahami bahwa koordinat titik potongnya ini pasti X, 0. Nah, X-nya tergantung di mana dia memotong, ya. Jadi yang pasti adalah koordinatnya atau koordinat Y-nya adalah 0. Garis memotong sumbu X dimanapun pasti koordinat Y-nya sama dengan 0. Untuk menentukan koordinat X atau absisnya dari titik potong dapat ditemukan dengan cara substitusi nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut. Y-nya kita ganti dengan 0, kedua ruas kita kurangi dengan 8 atau 8 dipindah ruas jadi negatif 8. Sekarang kedua ruas kita bagi 2 diperoleh X sama dengan negatif 4. Jadi titik potong garis tersebut memotong sumbu X di titik negatif 4,0. Nah, bagaimana dengan soal ini? Tentukan titik potong garis, persamaannya sekarang adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 30. Dengan sumbu X. Persamaan garis di sini modelnya bermacam-macam ya. Yang jelas ada variabel X dan Y dengan pangkat 1 atau linear. Garis memotong sumbu X kita pahami dimanapun dia memotong pasti koordinat Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut, ya. Y-nya kita ganti 0. 3 kali 0 adalah 0. 5X sama dengan 30. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Diperoleh X-nya 6. Jadi garis tersebut memotong sumbu X di titik 6,0. Ini adalah penjelasan garis memotong sumbu X. Bagaimana dengan garis memotong sumbu Y? Nah, titik potong garis lurus dengan sumbu Y ini contohnya, tentukan titik potong garis Y sama dengan 8X ditambah 7 dengan sumbu Y. Ini persamaan garisnya adalah seperti ini. Kita pahami dalam koordinat kartesius, garis memotong sumbu Y dimanapun, ya ini titik potongnya, mempunyai koordinat 0, titik-titik atau 0, Y. Jadi garis memotong sumbu Y dimanapun pasti koordinat X-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari koordinat Y, titik potongnya itu dapat ditemukan dengan cara substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut. Jadi di sini X-nya kita ganti 0, 8 kali 0, Y sama dengan 7. Jadi garis tersebut memotong sumbu Y di titik 0,7.
Nah, kalau soal tentukan titik potong garis, persamaannya sekarang lainnya, persamaan garisnya, modelnya 2X ditambah 3Y ditambah 30 sama dengan 0 dengan sumbu Y. Tetap kita pahami garis memotong sumbu Y dimanapun pasti koordinat X-nya 0. Substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Ya, di sini X kita ganti 0, 2 kali 0. Persamaannya menjadi 3Y ditambah 30 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 30, diperoleh 3Y sama dengan negatif 30. Kelihatan seperti plus 30 dipindah menjadi min atau negatif 30. Y sama dengan negatif 10, yaitu kedua ruas kita bagi dengan 3. Atau 3 ini kita pindah kalau kali jadi bagi ya. Semuanya ini kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Negatif 30 bagi 3, negatif 10. Jadi, garis tersebut memotong sumbu Y di titik 0, negatif 10. Ini adalah penjelasan untuk garis memotong sumbu Y. Berikutnya, menggambar grafik garis lurus. Ya. Gambarlah grafik garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus ditambah 6. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus, kita bisa menentukan dua titik yang berbeda. Atau dengan cara garis memotong sumbu Y dan sumbu X yang sudah kita pelajari baru saja. Nah, titik potong dengan sumbu X ya, diperoleh koordinatnya pasti, misalkan titiknya A. Maka koordinatnya adalah titik-titik koma 0, yang pasti Y-nya 0, ya. Nah, di sini Y-nya kita ganti 0, ya. Kedua ruas dikurangi 6 atau 6 dipindah jadi negatif. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, diperoleh X-nya sama dengan 3. Kita memperoleh koordinat titik A, yaitu negatif 3,0. Kita tinjau sekarang titik potong dengan sumbu Y, diperoleh yang pasti koordinat titiknya misalkan titik B ya, pasti 0, sekian, 0, Y. Nah, kita substitusi X-nya sama dengan 0, 2 kali 0, diperoleh Y-nya sama dengan 0. Jadi, kita peroleh koordinat B adalah 0,6. Kedua titik inilah yang kita gambar pada bidang kartesius, ya, atau koordinat kartesius. Nah, misalkan koordinatnya seperti ini ya. Bidang kartesiusnya seperti ini. Titik A ya di sini, ini A ini dan B kita gambar. Ya. Titik A negatif 3,0 di sini. Titik B 0,6 di sini. Nah, kedua titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah gambar dari persamaan Y sama dengan 2F ditambah 6. Cukup mudah kan? Kita coba dengan satu soal lagi ya. Bagaimana kalau persamaan garisnya modelnya seperti ini. 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Bagaimana gambar grafiknya? Jadi kita lihat titik potongnya dengan sumbu X ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan. 4 kali 0, Y-nya diganti 0. 3X sama dengan 12. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Ya. Di sini 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi kita peroleh ya X-nya sama dengan 4. Titik P
4,0. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y. Pasti di sini nilai X-nya adalah atau absisnya 0, pasti 0. Kita substitusi, X-nya kita ganti 0, 3 kali 0 adalah 0, 4Y sama dengan 12, kedua ruas kita bagi dengan 4, 4 dipindah ruas jadi bagi kan. Nah, diperoleh Y-nya sama dengan 3. Nah, ini 4 ya. Oke. Jadi kita bagi dengan 4. Di sini 4 ya. Hasilnya adalah 3. Maka titik R ya. Ini titik R ya. Oke. Titik R 0,3. Nah, di sini kita gambar pada bidang koordinat Kartesius ya, titik P-nya adalah 4,0 di sini, titik R-nya 0,3 di sini, kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah gambar dari grafik garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Cukup mudah ya, semoga bisa dipahami. Nah, sifat-sifat garis yang sejajar. Garis K dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3. Garis H dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4. Garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, persamaan garis di sini modelnya sama. Tapi dalam kenyataannya nanti modelnya bisa berbeda-beda, tapi tidak masalah. Ya. Gambar ketiga garis tersebut ya pada bidang Kartesius adalah sebagai berikut. Kita sudah bisa menggambar grafik kan? Maka kita peroleh gambar grafik garis tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang hijau ini garis hijau ini gambar dari grafik Y sama dengan 2X tambah 3. Yang garis merah garis H ini Y sama dengan 2X dikurang 4. Yang gambar garis biru Y sama dengan 2X ditambah 5. Ketiga garis terlihat sejajar ya. Ini garis sejajar. Gradien garis K, kita sudah belajar gradien ya. Gradien garis K adalah 2 ya. Lihat ini. Y sama dengan 2. Maka ini sama dengan persamaan Y sama dengan MX ya, plus 3. Jadi gradiennya adalah 2 ya. Begitu juga dengan garis H dan garis G. Sehingga gradien garis H 2, gradien garis G 2. Jadi gradien ketiga garis sama besar. Jadi disimpulkan bahwa garis-garis yang sejajar pasti memiliki gradien yang sama besar. Nah, sifat garis-garis yang tegak lurus. Perhatikan garis F dan garis G dengan persamaan seperti pada layar ya. Gambar garis kedua tersebut kita gambar adalah sebagai berikutnya. Nah, di sini terlihat garis F ya, Y sama dengan 3E. Garis G-nya ya. Di sini kelihatan garis ini adalah tegak lurus ya. Berpotongan tapi dia tegak lurus ya. Kedua garis tersebut adalah tegak lurus. Gradien garis F adalah 3 ya, masih ingat ya, ini gradiennya. Gradien garis G adalah di sini ya. Negatif 1/3. Jika kita kalikan gradiennya, gradien F dengan G kita kalikan, hasilnya adalah
negatif 1. Nah, jadi kesimpulannya bahwa garis-garis yang tegak lurus hasil kali gradiennya pasti negatif 1. Jadi sifat garis yang tegak lurus kalau gradiennya kita kalikan hasilnya adalah negatif 1. Bagaimana, bisa memahami dengan mudah ya? Semoga semuanya bisa memahami dan tayangan ini bisa membantu. Sampai di sini penjelasannya. Sampai ketemu lagi, jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah subscribe. Silakan memberi komentar untuk kita dapat berdiskusi. Sampai berjumpa kembali. Salam edukasi.